Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Kusmanudong, NIM R02170007 D4 ketiga 2017. Di sini saya akan menjawab ujian skill komprehensif 2 sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Dalam mendiagnosa penyakit akibat kerja, harus dilakukan 7 langkah diagnosis yang menjadi pedoman. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, menentukan diagnosis klinis. Tahapannya yaitu anamnesis. Anamnesis dari kasus tersebut berupa keluhan utama pekerja berupa baal atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan. Kemudian, riwayat perjalanan penyakit berupa keluhan yang memberat sejak 5 tahun yang lalu dan pekerja merasa kesusahan untuk mengancing baju. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, inspeksi atau melihat, perkusi atau mengetuk, palpasi atau meraba, dan auskultasi atau mendengar menggunakan alat stetoskop. Tetapi dalam kasus tersebut tidak dijelaskan. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dalam kasus ini juga tidak dijelaskan. Langkah yang kedua yaitu menentukan pajanan. Pajanan merupakan faktor resiko atau bahaya yang ada di tempat kerja. Dalam kasus tersebut, faktor resiko bahaya berasal dari faktor kimia yang berasal dari benzen untuk pengeleman sepatu. Langkah ketiga yaitu menentukan hubungan antara pajanan dengan penyakit. Dalam Jurnal Susilowati 2011 menyebutkan bahwa dampak kesehatan yang diakibatkan oleh pajanan benzen disebabkan oleh beberapa hal, yaitu besarnya dosis pajanan, lamanya pajanan, dan ras atau keturunan dari setiap individu. Semakin besar dosis pajanan yang diterima, maka semakin besar dampak kesehatan yang mungkin muncul akibat pajanan bahan berbahaya. Bisa kita lihat dalam kasus tersebut, besaran pajanan benzen yaitu 1 ppm dalam sehari. Sedangkan NAB untuk benzen sendiri sebesar 0,5 ppm untuk 8 jam per hari. Hasil identifikasi hubungan penyakit dengan pekerjaan dapat diperkuat dengan melihat hasil pemeriksaan prakerja dan berkala. Langkah yang keempat yaitu menentukan besaran pajanan. Langkah ini dilakukan melalui pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Untuk pengukuran kuantitatif, informasi hasil pengukuran benzen di industri sebesar 1 ppm. Sedangkan jika dilihat dari NAB benzen, sesuai dengan PMK nomor 70 tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sebesar 0,5 ppm untuk 8 jam per hari. Artinya, pajanan benzen tersebut melebihi NAB. Kemudian untuk pengukuran kualitatif berupa pengamatan cara kerja pekerja. Dalam kasus tersebut, pekerja biasa menggunakan kuas cat dan kadang memakai jari tangan untuk meratakan ke seluruh area pengeleman sepatu. Dan saat bekerja, pekerja tidak menggunakan sarung tangan dan masker. Dengan lama kerja pekerja yaitu 8 jam per hari dan masa kerja 10 tahun. Langkah kelima yaitu menentukan faktor peranan individu. Faktor individu yang berperan terhadap timbulnya penyakit dari kasus tersebut yaitu penyakit penyerta, di mana diketahui dalam kasus tersebut bahwa si pekerja tersebut berjenis kelamin perempuan dengan usia lebih dari 40 tahun dan memiliki riwayat penyakit genetik berupa diabetes yang diderita oleh ibunya. Yang keenam, menentukan faktor lain di luar pekerjaan. Faktor lain yang dimaksud adalah pajanan selain di tempat kerja, faktor gaya hidup yang dapat menunjang terjadinya penyakit, dan lain-lain. Dalam kasus tersebut, disebutkan bahwa sepulang bekerja dari industri sepatu ini, pekerja tidak ada pekerjaan lain dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan untuk langkah terakhir, yaitu menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Dari hasil langkah diagnosis tadi, dapat disimpulkan bahwa pekerja yang bersangkutan menderita penyakit akibat kerja jenis ke-17 menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, yaitu penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh benzen atau homolognya yang beracun. Demikian jawaban ujian skill komprehensif 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.